Hai drama lovers, gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita drama The Sound of Magic. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya. Kalau sudah, langsung kita bahas alur ceritanya yuk. Drama ini dimulai dari murid-murid SMA yang sedang diskusi tentang rumornya taman hiburan yang magis. Rumor yang beredar bahwa pesulap tampan yang menetap di sana, namun dia benar-benar gila. Gadis SMA bernama Ahi berlari karena terlambat masuk kelas dan lututnya terbentur cukup keras di tangga. Kemudian di sana ada siswa lain juga yang terlambat, ia bernama Ildong. Ketika Ahi masuk kelas, terlihat bahwa gurunya ingin marah karena ia terlambat. Namun seketika Ildong pun masuk kelas, sang guru pun tidak jadi menghukum mereka karena Ildong adalah siswa terbaik di sekolah. Ahi selalu menyendiri karena merasa dirinya miskin, ia pun selalu membawa makanan dari kantin sekolahnya untuk dibawa pulang. Terlepas dari keadaannya, Ahi adalah siswa yang pintar dalam pelajaran matematika. Sehingga Ildong mengira bahwa Ahi mengikuti les tambahan. Namun kenyataannya, Ahi bekerja setelah pulang sekolah. Saat itu, ia mendapatkan 50.000 won dan langsung pulang ke rumah. Namun uang yang dipegang Ahi terbang ke jalan dan Ahi pun mengikuti uang tersebut dengan putus asa. Pada saat itu, uangnya terbang dan memasuki taman hiburan yang sudah ditinggalkan. Uang tersebut berakhir di tangan pesulap. Sang pesulap pun bertanya pada Ahi, apakah ia mempercayai sulap? Namun Ahi pun ketakutan dan buru-buru pulang tanpa menoleh. Ahi tinggal bersama adik perempuannya, namun keadaan itu menjadi sulit untuk mereka. Ahi belum membayar rumah sewaannya, apabila Ahi tidak membayar sewa di akhir minggu, maka ia terpaksa harus keluar. Saat di rumah, Ahi melihat ada undangan di sakunya. Keesokan harinya di sekolah, Ahi terlihat memakai stoking yang robek dengan lututnya yang luka. Saat di kelas beberapa gadis memutuskan untuk membulinya dengan uang 50.000 won yang dijatuhkan di lantai di hadapan Ahi setelah makan siang. Ahi meraihnya, kemudian memasukkan ke dalam sakunya, namun ia di video saat sedang melakukannya. Ahi tetap diam, namun ia merasa terhina saat Hana menanyakan soal uang itu. Pada malam hari, terlihat adik Ahi terlelap dalam tidurnya. Kemudian rasa penasaran menguasai Ahi, lalu ia pergi ke taman hiburan untuk mendapati uang 50.000 won miliknya. Si pesulap menghampiri dan berterima kasih karena ia sudah berjanji akan menunjukkan sulap terbaik yang pernah Ahi lihat. Kemudian si pesulap menggandakan uang Ahi menjadi 2 lembar, tetapi Ahi hanya mengambil 1. Namun si pesulap memberi hadiah pertunjukan gelembung khusus untuk Ahi. Di sekolah Ildong dan Ahi berbicara. Ildong bertanya soal matematika, kenapa Ahi sangat menyukai matematika? Ahi menjawab ia selalu menemukan jawaban pasti di saat ia mengerjakannya. Ahi melanjutkan bahwa ada banyak pertanyaan yang tidak mempunyai jawaban. Ildong merasa bingung, kenapa tidak ada jawabannya? Ahi menjawab dalam hati itu, terkait dengan hidup yang ia alami yang sangat melelahkan karena ayahnya pergi meninggalkan ia dan adiknya. Yang berarti, Ahi dan adiknya hidup sendirian. Kemudian Ahi berbicara dengan bosnya yang setuju meminjamkan uang untuk membayar sewa kontrakan. Ahi terkejut dan berjanji akan bekerja lebih giat lagi dari sekarang. Tetapi ternyata bosnya memiliki pemikiran lain dan berupaya untuk menyentuh tubuh Ahi. Usai menyebut Ahi pengemis dan mengancam Ahi untuk masuk penjara, kemudian pesulap muncul dan menyelamatkan nyawa Ahi. Pesulap ini bernama Ril. Ahi menyarankan untuk pergi mencari pekerjaan dan meninggalkan hal-hal bodoh dan sifat kekanak-kanakan karena ia tidak peduli di dunia. Ahi mengatakan cukup dan ia tidak percaya pada sulap, kemudian Ahi berjalan pergi. Namun sekawan kupu-kupu datang dan menyalakan lampu di taman hiburan. Usai pertunjukan yang mempesona hanya untuk Ahi,
Ia pun sadar sebenarnya semua ini bisa menjadi sihir. Kemudian Ahi pun terdiam dan berpikir tentang semua ini. Keesokan harinya, Ahi memikirkan kejadian semalam. Seketika Ildong mendekatinya dan ia bertanya mengenai sihir. Ildong jelas menyukainya dan bertanya pada Ahi, apa ia ada waktu setelah pulang sekolah? Dan Ildong memberi Ahi minuman. Namun kalimat yang sudah Ildong tulis di tangannya menjadi serba salah sehingga Ahi pun pergi. Ahi bingung sebab pemilik toko menghilang usai trik yang telah dilakukan Riel semalam. Ahi tahu harus bertanggung jawab, namun ia tidak tahu bagaimana cara membalikannya. Ahi memutuskan untuk tidak melapor pada polisi soal menghilangnya bosnya. Ahi pergi ke taman hiburan untuk bertemu Riel, namun ia tidak menemukannya dan bertemu burung beo yang berbicara bahwa bosnya telah menghilang. Ahi memikirkan bahwa pesulap itu orang baik atau tidak. Ahi keluar dari taman hiburan. Ia tidak menyadari dua penganggu di sekolahnya ada di sana, sedang merekam taman hiburan yang terbengkalai. Mereka kaget melihat Ahi ada di sana. Suatu malam, Riel muncul di rumah Ahi yang sedang bersama adiknya. Ahi yakin ia telah diikuti. Saat mereka sedang berbicara, rentenir datang untuk menagih hutang ayahnya. Ahi jelas tidak tahu di mana ayahnya, namun ia tidak percaya. Ketika keadaannya memanas, Riel masuk dalam konflik itu dan ia menyelamatkan Ahi. Riel menyulap kertas jadi uang dan menyalakannya. Riel meledakkan uang tersebut di udara dan meledakannya seperti hujan uang. Tetapi saat rentenir mengambil uang itu, ternyata uang palsu. Sehingga rentenir itu memukuli Riel sampai tidak berdaya. Ahi merasa dikhianati pesulap, namun Ahi juga peduli pada kondisi Riel. Ujian tengah semester akan datang dan Ahi melihat tumpukan buku milik Ildong. Ahi memberanikan diri untuk meminjam buku itu darinya. Lalu Ildong menawarkan Ahi untuk belajar bersama di perpustakaan nanti. Sementara itu, Hana merekam dan mengatakan akan mengungkap semua rahasia si pesulap. Usai pulang sekolah, Hana pergi ke taman hiburan dan mengganggu burung beo itu dan Riel ada di sana. Ia merasa tidak senang dengan kedatangan mereka. Hana menantangnya bahwa sihir yang dilakukannya benar-benar nyata atau tidak. Saat ingin melakukan trik, kemudian Hana dengan bersemangat bertanya, apakah ia mengenal Hein? Hein adalah siswa yang telah menghilang. Hana meminta Riel apakah bisa bertanggung jawab akan hal itu. Pada saat Hana menyebut nama Ahi, triknya berakhir dengan sambaran petir yang membuat aula itu menjadi gelap gulita. Riel meninggalkan pesan pada Hana untuk memberitahu Ahi bahwa ia menunggunya. Ildong sedang belajar dengan Ahi, namun Ildong membayangkan bahwa ia sedang belajar di taman dengan Ahi sambil main gitar. Ketika hujan turun, Ildong dengan santai menyarankan mereka untuk berkencan akhir pekan itu. Ahi tidak tahu bagaimana harus menyikapi hal itu dan sepertinya ia akan menolaknya. Sebaiknya Ildong menyelamatkannya dari masalah dan sebagai lelucon besar. Pada saat Ildong dijemput di sekolah, ia menyerahkan payungnya dan kemudian pergi. Keesokan harinya Ahi muncul di taman hiburan usai menerima pesan dari Hana. Riel berjanji akan membantu Ahi dan ia menyukainya. Saat itu, rupanya Ildong mengikuti Ahi dan mendengar semuanya. Sebelum pergi, ia mulai percaya pada rumor Hana bahwa Riel adalah sugar daddy Ahi. Riel menunjukkan pada Ahi bahwa pesan yang dikirim belum benar-benar dibaca oleh ibunya. Pada saat Riel memunculkan handphonenya, kata-katanya pun muncul di atas kertas dan tinta berair. Ahi tentu terkejut bahwa pesan itu telah dibaca ibunya dan mengingat bahwa ibunya telah pergi. Melalui kilasan masa lalu, nasib Ahi yang memilukan sebagai anak ketika ibunya mengemasi baju-bajunya dan kemudian pergi di pagi hari. Ia memilih pergi meninggalkan Ahi dan nasibnya. Saat berada di sekolah, Ildong menawarkan Ahi untuk menggagalkan ujian matematikanya agar ia tidak kehilangan peringkat pertamanya.
Sebagai gantinya, Ildong akan membayarnya dan itu mengejutkan Ah-hee. Ah-hee pun menyadari dengan kondisi hidupnya ini benar-benar menguji moral Ah-hee, mengingat betapa Ah-hee sangat membutuhkan uang. Ketika di rumah, Ah-hee bimbang memikirkan tawaran Ildong. Namun saat Ah-hee melihat adiknya merupakan bagian terpenting dari kehidupannya, ia memutuskan untuk mengambil tawaran Ildong. Ildong telah menawarkan 500.000 won. Pada saat memberikan uang, Hana masuk dan keduanya terkejut. Namun Hana meyakini bahwa mereka berpegangan tangan dan berkencan sehingga membuat segalanya menjadi canggung. Saat ujian, Ah-hee membuat jawabannya menjadi salah sebagai tanda penerimaan uang dari Ildong. Ah-hee mengingat kejadian pada masa lalu saat ia bermain dengan ibunya di wahana, sehingga pada malam itu ia menuju taman hiburan dan di sana Rial menyambutnya. Ah-hee kemudian menyarankan untuk menyalakan komedi putar. Pada saat Rial mengucapkan kata-kata khusus Ana Sumanara, mereka kemudian menaik wahana bersama. Entah bagaimana hal itu menjadi seperti nyata kuda yang mereka naiki terbang. Di sekolah wali kelas mengumumkan bahwa Ildong mempertahankan peringkat pertamanya. Ia menempati peringkat pertama di seluruh mata pelajaran ini, tentu saja mengejutkan Hana. Ildong kemudian membuat kesepakatan jangka panjang dengan di mana Ah-hee mendapatkan sejumlah uang yang banyak. Ah-hee pun setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan Ildong. Sementara itu, situasi hilangnya Hee terus berlanjut. Polisi menjadi bingung dan juga tidak yakin apa yang terjadi terhadap Hin, namun mereka tetap berusaha mencari petunjuk. Ah-hee pergi menuju taman hiburan dan setuju untuk diajarkan sulap oleh Rial. Ketika Rial mengajari Ah-hee aturan penyesatan, Rial mengakui padanya bahwa keajaiban sebenarnya yaitu senyumnya. Ildong ternyata menyaksikan dan ia cemburu. Ia menyadari bahwa Ah-hee melakukan ini bukan karena uang, tapi karena cinta. Ildong menghampiri Rial apa yang ia lakukan. Rial membalikan pertanyaan dan menanyai Ildong apa yang mungkin ia sembunyikan dan Rial menunjukkan bekas luka Ildong di bahunya. Ildong mendapatkan undangan dari Rial di sakunya pada malam itu. Ildong bertanya pada Ah-hee apa yang ia ketahui mengenai Rial. Tentu Ah-hee terkejut saat Ildong mengetahuinya. Mengingat Ildong menanyakan tentang hal ini, Ildong menyarankan Ah-hee untuk mencari tahu lebih banyak karena takut itu bisa berbahaya. Lalu keingintahuan Ah-hee soal Rial terus berlanjut dan ia melihat ada seorang wanita berada di sana bersamanya. Kemudian ketika Ildong muncul di taman, ketika Ah-hee dan Rial sedang diajari sulap, Ildong sebenarnya sedikit merasa cemburu, namun pertemuan dengan Rial sebelumnya telah menarik minatnya. Ketika mencoba sulap Rial, Ildong malah membakar jarinya sehingga Ah-hee membawanya keluar. Ah-hee mengobati luka Ildong dengan plester dan sejak itu mereka kembali memutuskan untuk berteman lagi. Polisi mengetahui ada 4 spanduk mengenai hilangnya Hen yang dihancurkan. Salah satu insiden tertangkap kamera dengan pria yang berpakaian lengkap seperti pesulap. Ini nampaknya perbuatan Rial, mereka bahkan mempunyai rekaman dirinya di sekitaran Hen menghilang. Sementara itu, Ibu Ildong menghubungi pihak sekolah dan menunjukkan sejumlah uang hilang dari rekening Ildong. Pihak sekolah mencurigai adanya pemerasan. Hal itu mulai memanas sebab kesepakatan yang dilakukan Ildong saat di luar telah terekam. Itulah sedikit alur cerita The Sound of Magic episode pertama. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Annyeonghaseyo.